yang biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil mutafarrid bismil asma al-mukhtassi bil mulkil azizil ahma alladzi ba'atha bihim rasulan min anfusihim anfusahum araban wa ajma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul habaib wal masyayikh, para kiai, para habaib, para asatidz, para tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait sekeluarga kita doakan bersama, mudah-mudahan senantiasa berlimpah kesehatan, keberkahan, kesuksesan. Ya, kalau berdiri itu kayak ngasih pacara Pak, kalau duduk lebih enak. Gimana Pak? Alhamdulillah, malam hari ini dengan curah rahmat dan nikmat Allah kita berkumpul di tempat yang istimewa ini dalam rangka pengajian kita seperti biasa malam Kamis. Sekaligus spesial malam ini kita memperingati, mensyukuri sebuah nikmat agung yang Allah turunkan, rahmat mulia yang Allah curahkan, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Segala kemuliaan yang Allah turunkan di dunia ini itu berkaitan dengan Nabi Muhammad. Segala keistimewaan yang Allah curahkan ke alam dunia ini semuanya berkaitan dengan Nabi Muhammad. Maka orang yang merayakan Maulid Nabi, orang yang berkumpul dalam rangka Maulid Nabi, sesungguhnya adalah orang-orang yang mereka ingin supaya bersambung dengan kemuliaan yang Allah turunkan ke dunia ini. Maka mudah-mudahan sebagaimana Allah memuliakan kita pada malam hari ini sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad, maka nanti Allah pun memuliakan kita di akhirat dengan syafaatnya. Amin. Hadirin rahimakumullah, tidak akan sempurna keimanan seseorang, tidak akan diterima keimanan seseorang manakala orang tersebut tidak beriman kepada Rasul, tidak mencintai Rasul. Itulah kemudian ketika Sayyidina Umar datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuk, aku senang kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, la ya Umar, belum. Demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku senangi daripada bapak dan ibuku. Kata Nabi, belum. Demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku senangi daripada bapak ibuku, anakku, hartaku semua. Belum ya Umar. Demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku senangi daripada bapak ibu saya, anak istri saya, harta saya, bahkan daripada badan saya sendiri ya Rasulullah. Baru kemudian Nabi mengatakan, al-an ya Umar, baru sekarang engkau benar mencintaiku. Jadi orang yang mencintai Nabi, orang yang mulia. Orang yang mencintai Nabi secara otomatis akan mencintai Allah. Karena tidak akan diterima rasa cinta kita kepada Allah
kalau kita tidak mencintai Nabi. Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kiblatnya ketika orang itu mencintai Allah, senang kepada Allah, maka kiblatnya adalah mencintai mutaba'atul Rasul, sekaligus mengikuti meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini urusan senang sama Nabi ini gak ada apa-apanya Pak dibanding para sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita ketika berangkat dari Mekah menuju Madinah, hijrah bersama Nabi, kemudian bermalam di Gua Thur, masuk ke dalam gua. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan masuk sebelum saya masuk. Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua. Setiap lubang yang ada di gua ditutupi, disobek bajunya, sehingga dikatakan tidak tersisa pakaian kecuali yang menutupi auratnya. Kenapa? Khawatir di lubang-lubang itu ada binatang yang akan menyakiti kita. Sampai kemudian Nabi dipersilakan masuk, rupanya ada satu lubang yang belum tertutup. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meletakkan jari kakinya di lubang tersebut, dan benar di lubang tersebut ternyata ada ular. Satu riwayat ada kalajengking dan menggigit Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sementara Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditahan itu rasa sakit supaya tidak bergerak, supaya tidak berubah. Kenapa? Khawatir Nabi terbangun. Sampai saking tidak kuatnya Sayyidina Abu Bakar meneteslah air matanya mengenai wajah Nabi, kemudian Nabi terbangun. Kita mengenal di dalam sejarah seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban. Thauban ini dulu budaknya Nabi, kemudian dimerdekakan. Setiap hari hadir bersama Nabi, duduk di majelisnya Nabi, kemana-mana Nabi pergi dia ikut. Sampai satu saat dia pulang ke rumah, mikir di rumahnya, hari ini saya duduk bersama Nabi, memandang wajah Nabi, berkumpul dengan Nabi, mencium wanginya Nabi, tapi nanti di akhirat bagaimana? Nabi bersama para Nabi dan Rasul di surga yang tertinggi, sementara saya Thauban, apakah masuk surga atau tidak saya tidak tahu. Itu dipikiri oleh Thauban sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Itu Thauban yang tadinya gendut jadi kurus, datang kepada Nabi. Kata Nabi, ada apa? Kenapa? Kok tidak ada perubahan kayak begini? Ya Rasulullah, saya pulang ke rumah, saya berpikir, hari ini saya duduk bersama engkau, memandang wajah engkau, menikmati bagaimana indahnya ucapanmu, bagaimana lezatnya omonganmu ya Rasulullah. Saya bayangkan ketika kita nanti meninggal, ketika nanti di akhirat engkau bersama para Nabi dan Rasul, sementara saya entah berada di mana, entah di surga apa di neraka, saya tidak akan bersamamu ya Rasulullah. Itu yang saya tangisi, berpisah denganmu di akhirat nanti. Kemudian turun ayat, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? An-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Itu baru menyenangkan hati Thauban. Orang dulu tuh begitu senangnya. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Begitu Nabi meninggal, dia tengah berada di kebunnya, lagi ngurusin kurmanya. Begitu mendengar kabar Nabi meninggal, dia angkat tangan ke langit, apa? Allahumma ya Allah, butakan mata saya, tutup mata saya Allah, butakan mata saya, supaya yang terakhir saya pandang dari mata ini adalah wajahnya Nabi. Supaya tidak hilang wajah Nabi dari mata saya ya Allah, butakan saya. Diusap itu matanya, buta dua-duanya. Saking tidak mau melupakan wajah Nabi. Sayyidina Abdullah bin Zubair, kalau diceritakan tentang Nabi Muhammad, yang ada nangis dan mengatakan, wah syauqa, alangkah rindunya saya dengan Nabi. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, muadzinnya Rasul, yang dulu selalu bersama Rasul, manakala beliau dalam keadaan sakit mau meninggal, Sayyidina Bilal, keluarganya menangis, anak-anaknya nangis semua. Sayyidina Bilal malah ketawa. Kata keluarganya, kami bersedih karena kau akan meninggal, sakit keras. Kata Bilal, kenapa saya harus sedih? Saya malah senang karena besok saya akan berjumpa dengan kekasih saya di akhirat.
Sebentar lagi saya akan berjumpa dengan kekasih saya. Itulah mereka para sahabat, rasa cintanya kepada Nabi, rasa senangnya kepada Nabi yang tidak bisa diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Maka kita ini gak ada apa-apanya dengan cintanya mereka kepada Nabi. Waktu kan mulut dan akhirnya ngomong bisa. Sahabat Nabi bukan suruh mulut dan bukan itu maulid kan nggak ada zaman nabinya. Nabi juga nggak pernah memerintahkan maulid. Nggak mungkin Pak Nabi nyuruh. Tolong ya kelahiran saya diperingati. Nggak mungkin. Kalau ada ustadz aja yang ngomong begitu, ustadz stres loh. Tolong ya kelahiran saya diperingati. Ya aja. Kiai gede-gede ulama-ulama itu nggak pernah mengatakan kalau saya meninggal tolong dihaul ya nggak ada. Bagaimana dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin? Oh itu kan perilakunya orang Syiah yang memperingati Maulid Nabi. Sejak kapan Syiah memperingati Maulid Nabi? Yang ada orang Syiah memperingati kelahiran Sayyidina Ali. Ada dasar wong sering mengganti kan. Kalau orang sudah benci dia apa-apa ini udah susah. Jangankan yang salah, yang benar juga salah. Kenapa? Karena benci. Maulid Nabi isinya apa? Baca sholawat. Isinya apa? Silaturahim. Isinya apa? Sodakohan, makan-makan. Isinya apa? Pengajian. Isinya apa? Dibacakan Quran. Yang bertentangan dengan hadis Nabi, yang bertentangan dengan Al-Quran, yang mana? Karena Nabi tidak melakukan, karena zaman Nabi dulu tidak ada. Lara lain ini udah pengen ke zaman Nabi. Wajahmu itu gak ada zaman Nabi. Kenapa wajahmu ada zaman sekarang? Kebesakan sih mengkonon gitu. Jadi kita ini nggak ada apa-apa dibanding mereka para sahabat. Hadirin rahimakumullah, saya katakan orang itu beribadah itu ada 3 macam. Satu, ada orang beribadah karena pengen surga. Kenapa bapak sholat? Pengen masuk surga. Kenapa ibu sholat? Pengen masuk surga. Boleh begitu? Boleh. Tapi itu ibadahnya pedagang. Ada orang, kenapa bapak sholat? Biar gak masuk neraka. Kenapa ibu puasa? Biar gak masuk neraka. Boleh begitu? Boleh. Tapi itu ibadahnya anak kecil yang mau menjalankan perintah. Kalau diancam dulu, gak sholat neraka. Sholat daripada neraka. Boleh? Boleh. Ikhlas? Ikhlas. Udah cilik arahnya. Namanya anak kecil. Tapi orang yang beribadah bukan karena rahbatan warahbatan, bukan karena kepingin dan bukan karena takut, tapi semata-mata karena mencintai Allah. Ini yang a'la darajat, ini tertinggi nilai ibadah. Orang yang beribadah karena takut, orang yang beribadah karena kepengen surga, satu saat akan merasa capek dan lelah. Tapi kalau orang beribadah karena senang, gak ada capek. Ada bapak-bapak itu senang ngaji, cinta sama ngaji, senang sama ngaji, udah nangis ngaji. Mau banjir sudah dia datang. Kenapa? Senang. Basah kuyup hujanan, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Saya senang ngaji. Beda sama orang yang ngaji karena kepengen surga. Kenapa ngaji? Pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Orang yang ngaji dia mohonkan ampun oleh malaikat. Beda. Waktu semet gereren ngaji. Loh, saya udur nggak bisa ngaji. Nah, kelihatan. Beda sama orang yang ngaji karena takut neraka. Ada masalah sedikit saja berhenti ngaji. Kenapa? Ada lelahnya, ada capeknya. Ngaji terus ngaji kali-kali libur apa pegel. Dari mana kalau orang itu beribadah karena cinta kepada Allah, itu gak ada lelahnya, gak ada pegelnya. Ibu-ibu tuh dari pagi, sore, malam nyuci, nyapu, masak, ngurusin anak, muter terus setiap hari. Gak pernah merasa ngeluh. Kenapa? Karena cinta sama suaminya. Bapak-bapak dari pagi kerja bersimpah keringat, kepanasan, pulang sore, pegel, lelah, ngeluh. Enggak. Kenapa? Karena
dia senang kepada anak istrinya, itu dilakukan untuk anak istrinya. Nah maka ketika orang itu punya rasa senang, maka ibadah itu akan menjadi indah dan mudah. Ada orang senang sama sholat, Pak. Masya Allah, sholatnya ceritanya indah. Bukan cuma benar, sholatnya indah, khusyuknya ada, ikhlasnya ada. Kenapa? Karena dia senang sama sholat. Ada orang senang sama sholat? Ada. Emang manuk doang sih didemenin? Ada orang senang sama sholat? Ada. Dia satu malam sholat, setiap malam Pak 1000 rakaat. Mulai habis sholat isya dia berdiri sholat selesai ada zuhur. Tiap malam. Pegel. Pak. Kata bapak masa iya seorang sholat habis isya habis subuh 1000 rakaat. Saya coba cuma dapat 100 rakaat. Karena bapak enggak demen. Makanya pegel. Kan orang yang senang nyampe 1000 rakaat sampai ada subuh. Nyampe. Allah Akbar, Masya Allah, gak kerasa diberkahkan itu waktu dibuat partai. Ada orang senang sama puasa, yang gak ada capeknya puasa. Beda sama kita kan Pak, puasa sunnah itu kalau sahur, giliran semalam ketiduran gak sahur, libur puasanya. Gak sahur. Nah itu yang ingin dibuat oleh kita, mendekatkan kembali umat kepada Nabi-Nya, mendorong kita semua untuk cinta kepada Nabi. Kalau orang sudah cinta kepada Nabi, maka akan gampang menjalankan ajaran Nabi. Nggak berat. Melihat didikan para ulama dari kampung-kampung itu, bapak-bapak yang tinggal di komplek, dia main-main lah sekali-kali ke Serang, main-main ke sana. Dia sedekahnya kayak itu dalam rangka maulid Nabi, berkatnya yang dikeluarkan motor, berkatnya yang dikeluarkan kulkas, berkatnya yang dikeluarkan mobil, berkatnya yang dikeluarkan disedekahkan kebo, sapi. Enteng itu, enteng, berat enggak. Bahkan mereka nantang tahun depan kita lebih gede lagi. Karena sudah ada cinta di hatinya. Itu Masya Allah, diminta iuran 20.000 buat maulid Nabi, komennya 50 kali. Oh, lagi pada mijemolot. Orang boleh dipakai ngomong sih dong. Dan tentu di KMI kita akan adakan maulid Nabi, pengajian, membahas segala macam. Ya, satu orang warga diminta bayar 100.000. Oh, dekat-dekat. Diuran. Mereka mau motor satu dikeluarin, kulkas satu dikeluarin, dibagikan, dikasihkan. Kata bapak juga alhamdulillah, kemarin saya mulut ngeluarin motor, masukin lagi di garasi. Itu motor tengaran ya Pak. Ya, enteng. Sahabat Nabi itu berjalan ribuan kilo, ratusan kilo ke medan perang, panas, terik, berat, enggak, kuat aja. Enggak ada satupun yang mengeluh. Perang Badar itu bulan Ramadan Pak, suruh jalan kaki. Badar itu kalau dari Madinah 180 kilo. Waktu itu di perang Badar ontanya cuma ada 5. Itu pun gantian, satu onta bertiga. Jalan ganti naik. Itu sahabat jalan kaki 180 kilo. Lagi puasa, panas, terik, berat. Ada yang ngomong, enggak, biasa aja. Cuma Nabi melihat, Masya Allah sahabat, akhirnya Nabi batalkan puasanya. Sahabat semua membatalkan puasa. Karena Nabi kasihan melihat mereka, tapi mereka enggak mau membatalkan. Cuma karena Nabi melihat minum susu, mereka semua ikut minum susu. Ikut batalin semua. Karena Nabi 180 kilo jalan kaki Pak. Kita nggak usah jalan kaki, tukang sepeda anggur jajal. Naik sepeda ke Bandung, gempor, balik ke ambulan jajal. Coba sahabat Nabi jalan kaki Pak, puasa, panas, terik. Kenapa mereka sanggup menempuh itu? Karena mereka melihat Nabi-Nya.
kalau senang kepada Nabi, apapun yang dilakukan itu indah, apapun yang dilakukan mudah. Yang akan dicari adalah bagaimana saya mengikuti Nabi, bagaimana Nabi senang, ridhokah Nabi kepada saya kalau saya melakukan ini, cintakah Nabi kepada saya kalau saya melakukan ini. Itu namanya orang senang kepada Nabi. Maka tolak ukurnya selalu Nabi. Kita ini sekarang mohon maaf, tolak ukur kita nafsu. Urusan benar salah itu gampang, cari aja dalilnya. Yang penting benar keinginan saya tercapai. Yang penting apa yang saya cita-citakan hasil. Kalau perlu menjegal orang, menipu orang, memeras orang, menjatuhkan orang, maka mereka bukan mencintai Nabi, tapi mencintai nafsunya sendiri. Sahabat Nabi tidak. Hanya yang dibangun. Karena cinta ini akan melahirkan kepada mutaba'ah. Cinta ini akan melahirkan kita berusaha mencontoh, mengikuti Nabi. Yang namanya nyontoh Nabi itu di belakang, bukan di depan. Bukan di samping Nabi. Kalau di samping namanya ngebarengi, Pak. Kalau di belakang ngikuti. Ngikuti itu gak mungkin sama dengan yang di depan. Ya. Contoh, Nabi itu kalau sedekah, waktu Nabi berangkat haji itu beliau membawa 100 ekor onta. 63 ekor disembelih sendiri, sisanya disembelih Sayyidina Ali, dibagikan ke masyarakat Mekah. 100 ekor onta. Nabi, ada sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, saya minta apa katanya? Minta kambing ya Rasulullah, kasih 500. Saya minta ya Rasulullah, minta apa? Onta ya Rasulullah, kasih 100. 500 ekor kambing dikasih ke 1 orang, 100 ekor onta dikasih ke 100 orang. Kita mau sapi 1 bertujuh. Jangan aturannya begitu. Aturan dari mana? Memang betul 1 sapi itu 7, itu batas maksimal. Yang afdol 1 sapi 1 orang, 1 kerbau 1 orang, itu yang tertinggi. 7 itu batas maksimal. Ini udah ada 3 orang, nyari 4 lah. Pak kurang 4 saya. Maupun gak gabung saya. Kalau kita kurban 1 ekor sapi sendiri, kan enak di Suratul Mustaqim, Pak, kencang itu. Jangan, kenapa enteng? 1 ber-7, gendut-gendut bisa. Ya, bobrok edukasi. Kan kita cuma ngikuti Nabi. Kalau Nabi nggak nyampe, kekaitan Nabi nggak nyampe, dia mengikuti. Nabi itu sabarnya kayak apa? Jangan ditanya, Pak. Gak ada orang yang bisa kalahkan sabarnya Nabi. Ya. Disakiti orang, diracun, ditombak, dipanah, diusir dari kotanya, dituduh tukang sihir, berkali-kali mau dibunuh. Nabi senyum saja. Marah Nabi enggak, protes Nabi enggak. Bahkan ketika masuk kota Mekah, apa kata Nabi? Idhabu fa antum tulaqa, pulang ke rumah masing-masing, kalian semua bebas, tidak ada yang aku sakit. Urusan ekonomi, jangan tanya. Nabi pernah 3 bulan di rumahnya tidak dinyalakan api. 3 hari 3 malam pernah Nabi tidak makan. Siapa di antara kita yang pernah 3 hari 3 malam tidak makan? Saya pernah 3 hari 3 malam nggak makan. Iya Pak, iya. Gorengan doang baru tahu. Nabi nggak makan apa-apa. 3 hari 3 malam nggak makan apa-apa. Sampai Sayyidatina Aisyah tuh ngelus-ngelus perut Nabi, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya engkau diberikan rizki, bukan untuk kaya ya Rasulullah, bukan untuk sombong-sombongan seperti yang lain ya Rasulullah, bukan, supaya perutmu ini tegak, supaya perutmu ini tegak, jangan perutmu ke dalam begitu. Kok sekarang umatnya perutnya maju ke depan? Orang yang di belakang, perutnya di depan. Kata Nabi Aisyah, saya malu kalau dengerin kemarin, saya malu Aisyah kalau minta itu. Saya khawatir di akhirat derajat saya kalah dengan teman-teman saya para nabi yang lain. Saya
khawatir itu mengurangi derajat saya dari saudara-saudara saya, para nabi dan rasul yang sudah mendahului saya. Saya khawatir itu. Coba kalau kita ursuk nih ya Rob, ursuk nih. Allah masuk nih. Pulah balik terus. Soge mau. Nabi sabarnya kayak apa? Maka aja berdiam mukmin. Orang mukmin itu hebat. Dia punya dua senjata, syukur sama sabar. Udah modal hidup gitu aja. Sabar, syukur, sabar. Kasih enak, syukur. Kasih enak, sabar. Di dalam syukur perlu sabar, di dalam sabar perlu syukur. Iya, kalau kita syukur perlu sabar. Kenapa? Kalau kita diberikan nikmat disuruh bersyukur. Iya, tapi juga perlu sabar. Kenapa? Sebab nikmat itu, setiap nikmat yang diberikan itu ada tarikannya untuk menjauh dari Allah. Kalau kita nggak kuat, belum punya motor, rajin ngaji tuh walaupun nebeng sama temennya, kau beli motor, bagi motor aja. Belum punya mobil, ngaji terus, nebeng sama teman-temannya, berangkat bareng-bareng satu kompleks, satu kampung. Dikasih rezeki oleh Allah, punya mobil, gak mau. Awas, perlu sabar syukur itu. Artinya apa? Menahan supaya kita tidak berbelok dari jalan. Sabar juga, kalau kita dikasih yang gak enak, sabar, tapi juga perlu syukur. Kata Sayyidina Umar, saya kalau diberikan ujian, paling tidak saya punya 5 hal. Yang pertama, selama ujian itu bukan dalam urusan agama, itu saya anggap enteng, saya masih bersyukur. Bapak dikasih sakit, alhamdulillah, masih bisa sabar, bisa bersyukur. Kenapa? Saya masih bisa sholat, saya masih bisa lidah, saya bisa menyebut Allah. Daripada kita sehat seger buker, tapi tidak dikasih hidayah. Mau? Yang kedua, selama ujian itu di dunia, kata Sayyidina Umar, enteng buat saya daripada di akhirat. Ujian di dunia ada batasnya. Orang itu kalau sakit, kalau nggak sembuh ya mati. Kalau sembuh waras, kalau mati waras. Selesai. Di akhirat nggak mati-mati, nggak selesai. Yang ketiga, lihat orang yang lebih kurang nikmatnya dari kita. Ujian lebih berat, ujiannya dari kita. Alhamdulillah saya mah cuma dikasih sakit kepala. Si fulan itu mah mencret. Dan yang mencret, alhamdulillah saya mau mencret. Si anu itu mah komplikasi. Ketika komplikasi, alhamdulillah saya masih bisa melek, bisa ngomong. Si fulan itu stroke. Katanya stroke, alhamdulillah saya stroke, masih bisa melek, ngomong. Si fulan itu koma. Orang-orang mati orang. Orang koma kan ngerepotin, Pak mau dikubur masih hidup. Nggak dikubur, nggak ngomong-ngomong, diem aja. Kan serba salah. Ya kan? Jadi sabar juga butuh syukur. Apalagi melihat pahalanya. Kata Nabi, ada dosa. Ujian itu membersihkan dosa, musibah itu membersihkan dosa. Ada dosa yang tidak bisa dibersihkan dengan sholat, tidak bisa dibersihkan dengan puasa. Itu hanya bisa dibersihkan dengan kesulitan urusan dunia. Maka kesulitan urusan dunia itu membersihkan dosa. Maka tenang ada, alhamdulillah saja. Makanya orang Islam senang terus. Apapun untung, kan orang Islam. Apa-apa untung. Tabrak motor untung, alhamdulillah. Untung ketabrak motor bukan kereta, untung. Iya kan? Ketabrak kereta, ya Allah, untung masih urip. Masih untung terus orang Islam itu gak pernah ruginya. Memang begitu orang Islam itu, untung terus. Dikasih nikmat untung, dikasih nikmat juga untung. Maka kenapa sedih? Senanglah kita. Kenapa? Sebab semuanya orang mukmin itu untung. Sabarnya kayak apa? Urusan dengan orang Nabi, Masya Allah. Kita ini terganggu orang gak ada apa-apanya. Nabi diganggu orang, diracun, mau dibunuh, disakiti luar biasa. Nabi memaafkan mereka, Nabi menyambungkan mereka. Bahkan
kadang-kadang ada beberapa orang itu yang memanfaatkan kedermawanan Nabi, ya jadi nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang Badui itu yang kasar-kasar datang kepada Nabi, Nabi hadapin dengan senyum, nggak pernah ribut. Di Syarah Ihya Ulumuddin itu ada kisah tentang Nuaiman. Nuaiman itu sahabat Nabi yang selalu bikin ketawa Nabi sekaligus nyusahin Nabi. Nuaiman juga kebetulan pemabuk, tapi Nabi ketawa terus sama Nuaiman. Kalau dia kelaparan, sadar dari mabuknya, ngelim Pak. Dia panggil pedagang, Pak, kalau bahasa sekarang pesen nasi 2 bungkus. Ya, begitu nasi 2 bungkus, bentar Pak ya, dia lari ke masjid. Ada Nabi di masjid, ya Rasulullah, ayo kita makan bersama. Kata gue, Nuaiman udah betul ya, ayo kita makan bersama. Nih saya udah beli 2 bungkus dulu. Terus saya makan, apa kata Nuaiman? Ya Rasulullah, bayar. Kata Nabi Nuaiman, yang pesen siapa? Saya ya Rasulullah. Kenapa saya yang bayar? Masa saya yang bayar ya Rasulullah? Kalau jalan sama raja kan raja yang bayar, jalan sama atasan yang bayar. Masa saya bayar sendiri? Nabi ketawa, Nabi bayar. Pengen nyenengin Nabi, Nuaiman ngakali Nabi nggak marah. Kamu dia bilang, oh abok bolak balik. Itu ledakan sih. Dia pengen ngasih hadiah Nabi, cuma nggak punya uang. Dia panggil tukang madu, gentong Pak. Mas, anterin Nabi ke rumah itu. Rasul sekaligus minta uangnya. Oh, nanti mana? Ya sudah, nanti Nabi pesan sama saya, suruh nyariin madu, anterin. Bilang dari saya Nuaiman. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam madu dan Nuaiman. Alhamdulillah. Nuaiman ini dari madu gak biasanya. Iya ya Rasulullah, bayarnya juga belum kan. Nabi yang ketawa. Sampai kata sahabatnya Nuaiman, kamu ini kelewatan, gangguin Nabi terus. Sudah bertukar mabok, gitu lagi, sampai akhirnya berhenti mabok. Ketemu Nabi, dengar sahabat lain Nabi, jangan marahin Nuaiman. Dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Nanti dia berhenti minum, berhenti Pak. Cuma ngakalnya nggak bisa habis. Lah onta tamunya Nabi sembelih, kira-kira aja. Ada tamu datang dari luar kota ke rumah Nabi, ontanya diikat masuk ke dalam. Ada beberapa orang sahabat-sahabat Nabi di luar satu sufa dalam keadaan lapar. Enak kita makan apa ya? Kata mereka makan onta. Dari onta enak. Iya, tapi dari mana ontanya? Itu ada onta. Emang itu benar tamunya Nabi, potong aja nggak apa-apa. Begitu tamunya keluar ngejerit, ontanya ngegolok. Nabi ya tersenyum. Masya Allah. Ya. Ada sahabat Nabi yang begitu. Ada sahabat Nabi namanya Rukana. Rukana itu kalau sekarang beliau itu atlet UFC, kayak si Habib gitu. Habib ya. UFC yang suka berantem itu. Ya, Habib itu. Beliau tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Saat ketemu Nabi, Rukana kata Nabi masuk Islam. Ya Muhammad, kalau kau bisa ngalahin saya masuk Islam. Tapi kalau kau kalah, jangan ganggu saya lagi. Ya, ayo. Nabi berdiri, dorong sama Rukana. Rukana itu kalau dorong batu, geser batu. Dorong Nabi, dia tak bisa gerak. Bagaimana? Sekali lagi Muhammad, coba lagi. Dorong lagi, Nabi berdiri aja, nggak bergerak kakinya sedikit. Rukana itu orang terkuat se-Arab dulunya. Gelarnya itu orang terkuat se-Arab. Dorong lagi, berdiri aja Nabi. Sampai dia masuk Islam. Dan itu saat Rukana lagi berada di pasar, ya, ditutup matanya oleh Nabi dari belakang. Rukana kan? Enggak. Ayo tebak
tebak siapa, kata Nabi. Ayo tebak siapa, sampai Nabi tidak mengatakan, siapa yang mau jual budak saya, siapa yang jual budak saya. Itu karena dia sambil nyandarin di dadanya Nabi. Dia sengaja pengen lama-lama karena bersentuhan kulitnya dengan kulit Nabi. Sengaja dia diam di Nabi, padahal dia tahu yang di belakang itu Nabi. Sampai kemudian nengok Nabi ketawa. Itu bersama Nabi itu indah, sahabat enggak ada susahnya. Senang, tentrem, adem. Kita sekarang dibalik, ruwet, sumpah, galau. Benar. Kenapa? Ya. Berlapang dadalah, senanglah apabila orang itu menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Maka teladani Nabi, ikuti Nabi sekuat sebisa kita. Para ulama dulu mengajarkan berusahalah melakukan setiap sunnah, walaupun ada yang tidak terus menerus, sekali saja, supaya kita ini terdaftar pernah melakukan sunnah. Kalau banyak. Sampai Habib Abdullah bin Ali Haddad, Imam Haddad itu, beliau mengatakan, saya sudah menjalankan semua sunnah Nabi. Cuman yang belum satu, apa? Nabi itu pernah rambutnya panjang setelinga. Maka saya panjangkan rambut saya sampai beliau meninggal. Kenapa? Karena hanya sunnah itu yang belum saya lakukan dari sunnahnya Nabi. Kita berapa sunnah beliau? Berapa sudah dijalankan? Pengen diangkut jadi umat Nabi, pengen jadi umat Nabi, tapi kita buktinya mana? Yahudi juga mengatakan kami senang kepada Nabi kami. Nasrani juga mengatakan kami senang kepada Nabi Isa. Tapi buktinya mana? Mereka mengingkari Nabi Musa, mereka mengingkari Nabi Isa. Maka orang yang mengatakan almar'u man hab, itu betul hadis Nabi. Orang bersama orang yang dicintai, menyenangi Nabi, dikumpulkan bersama Nabi. Luar biasa. Tapi ingat, kata Imam Hasan Basri, orang senang itu perlu bukti. Karena Yahudi Nasrani juga mengaku mencintai Nabinya, tapi mereka melawan kepada Nabinya. Ya, kalau Nabi sholat malamnya itu hatta tawarramat qadama, sampai kakinya bengkak, ya kita nggak usah sampai bengkak lah. Berbakal kuat. Minimal 3 rakaat, nggak usah nunggu bengkak. Saya mau ikut Nabi, minta aku sikil salat. Sekali malam sholat bengkak, asal murah itu dia. Alhamdulillah. Lalu apa buahnya orang yang menyenangi Nabi? Syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mengandalkan apa? Insya Allah. Kami orang mukmin, ya Allah, iman kita ini tipis. Nggak usah dihantar badai, disenggol angin ngebudak. Kami orang yang banyak sholat, mana yang khusyuk? Mau sholat kita mikir kemana-mana, bertakbir, Allahu Akbar, ingat kamu ya Allah. Kami di atas meja, ketinggalan. Mana istri tahu lagi pas waktu mulai katakan sholat. Puasa, mana buat Ramadan tok kita ini puasa. Itu juga yang benar hari pertama. Yang 29 hari usaha acak-acakan tidak ketemu ujung. Hari pertama yang benar puasa, Quran cekal tasbih, sholat sunnah. Hari pertama, besoknya mulai ngacak. Suruh baca Quran, malah ngebuburit, nyorek, muter di lapangan. Mau ngapain? Mau suruh baca Quran kan nyorek. Ngebuburit, mau ngajar apa? Mana? Sodako, mana sodako kita yang benar? Sodako 50.000 aja minta ditulis namanya. Tulis saja hamba Allah. Jalan ini nomor rumah sekian, nomor rumah sekian. Itu hamba Allah paling lengkap. Update status. Mau bakti kita sama suami, bu, mana? Oh, kita masih suka pelotot sama suami. Mau kita bakti kita melaksanakan kewajiban kita kepada anak istri kita, mana? Oh, anak kita melanggar aturan agama kita gak marah. Oh, istri kita melanggar aturan agama kita gak marah. Ya Allah.
bersatu dengan segala kekurangan kita, kita tetap semangat beribadah, kita tetap berusaha ibadah. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat Nabi berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Dan karena kita diakui sebagai umatnya, maka kita berhak mendapat syafaat Nabi. Kullu ummati dakhala jannah, kata Nabi, semua umatku masuk surga. Semuanya. Illa man aba, kecuali yang gak mau masuk surga. Ya Rasulullah, ada yang gak mau masuk surga? Ada. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, barang siapa yang tidak taat kepadaku dia masuk neraka. Dan mengatakan mengikuti Nabi, mentaati Nabi sebagai kunci untuk orang tersebut masuk ke dalam surga. Ya minimal kita berbanyak baca sholawat. Ya, sholawat itu membersihkan dosa, mengangkat derajat, melipat gandakan pahala. Sholawat itu nggak ada hisab lainnya Pak kecuali pahala. Sholat itu mesti ditanya ikhlasnya, khusyuknya. Kalau sholawat ikhlas nggak ikhlas, khusyuk nggak khusyuk, tetap diterima. Maka yang pasti dapat pahala itu sholawat. Dan orang yang baca sholawat hatinya lemes, lembut, hatinya lembut. Kalau bapak tanya sama yang tukang wiridan itu yang punya wiridan macam-macam itu, netralisirnya cuma satu, apa? Sholawat. Ada beberapa wiridan energinya panas, dibaca panas, marah, emosi. Netralin sama sholawat, bacain sholawat. Sholawat itu adem. Saking ademnya dari kita sholawatan melomong kabeh. Dan orang yang hatinya lembut. Itulah kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah cirinya kata Sayyidina Ali Zainal Abidin senang baca sholawat. Kalau orang senang sholawatan itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah senang sholawatan. Tapi kalau nggak senang sholawatan, maka orang yang senang baca sholawat nggak mungkin radikal. Kenapa? Lembut, basah hatinya, nggak kering, nggak gampang ditak-utik, nggak gampang dojok-ojoki. Kenapa? Karena hatinya basah. Basah dengan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Karena Nabi itu turun ke dunia ini membawa rahmat. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Qurtubi mengutip sebuah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, kata Nabi SAW, nanti di akhirat cari saya di 3 tempat. Satu, indal hisab, indal mizan. Saya nanti ada di sana. Bapak-bapak gak pernah ketemu Nabi, gak pernah memandang Nabi, gak pernah melihat wajah Nabi. Nanti di akhirat pengen ketemu Nabi, cari saya di mizan. Kalian kesulitan ada apa-apa, cari saya di mizan. Saya akan mintakan kepada Allah. Yang kedua, ya Rasulullah, di sirat, cari saya di siratal mustaqim. Semua Nabi ada di situ Pak. Semua Nabi mendoakan. Hanya Nabi Muhammad yang diminta umatnya, salimna, selamatkan umat kami ya Allah. Yang diminta oleh Nabi kita, Nabi memantau setiap umat yang melewati jembatan. Saking sayangnya sama kita. Maka ulama mengatakan Nabi itu lebih sayang sama kita daripada bapak ibu kita. Kita jadi anak salah, kaplon sama bapak ibu kita. Kita punya anak salah, pukul. Pernah nggak Nabi pukul kita? Pernah nggak Nabi doain jelek kita? Ibu punya anak, buandelnya untuk bilang, disumpahin oleh bapak ibunya. Banyak tuh begitu. Tapi pernah nggak Nabi nyumpahin kita? Maka di akhirat Nabi juga nggak akan diam melihat umatnya melewati siratal mustaqim. Kata umat saya ya Allah, umat saya. Sampai Nabi tidak akan diam kalau ada umatnya berada di dalam neraka, tidak akan berhenti meminta kepada Allah sampai seluruh umatnya diangkat masuk ke dalam surga. Dan ketika cari saya di Kausar, di telaganya Nabi yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Saya tunggu kalian di sana, kata Nabi. Datang kalian, minum. Ada minum 11 ada seember, ada segayu, ada yang sesendok, buka-buka cakapnya bro. Minum obat sendok bro. Tergantung berapa banyak baca sholawat. Siapa yang
yang paling banyak minum sendiri Rasulullah? Yang paling banyak baca sholawat. Berarti kalau mau baca sholawat, sekentong minum sendiri. Yang saya sendok itu semua sholawat. Dia nggak suka baca sholawat. Hanya kebetulan sekali pernah hadir maulidan, itu juga nggak kebenaran, niatnya nggak maulidan. Ngelihat rame-rame ada apa sih? Dia duduk baca ya Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini kata Nabi, buka mulutnya. Itu pun dia tidak akan kehausan. Saya gitu. Ada yang dikasih minum sama tangannya Nabi, minum dari mulut tangan saya. Masya Allah. Ya, maka sahabat Nabi itu yang duduk bersama Nabi di dunia, mereka tidak ingin berpisah di akhirat, karena ingin berjumpa dengan Nabi di akhirat. Sampai ada seorang ulama itu saking cintanya kepada Nabi, beliau mengatakan apa? Kalau di surga tidak ada Nabi Muhammad, saya tidak mau masuk surga. Saya pengen masuk surga karena di dalamnya ada Nabi Muhammad, maka saya masuk untuk menjumpai kekasih saya. Kalau andai kata di surga tidak ada Nabi Muhammad, saya nggak kepengen masuk surga. Kenapa? Karena kekasih saya tidak ada di sini. Saking cintanya. Kita mau ngaku cinta beli tentu bilang. Mari mudah-mudahan berkahnya pada malam hari ini kita baca sholawat, duduk bersama, Allah limpahkan kecintaan di hati kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Rasanya kita akan menghantarkan kita mengamalkan sunnah Nabi, yang akan menghantarkan kita berjumpa dengan Nabi, yang akan menghantarkan kita berkumpul dengan Nabi di dalam surga Jannatul Na'im. Mudah-mudahan Pak Haji Rahmanto yang sudah mengadakan acara maulid pada malam hari ini bersama-sama kita semua yang mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, diberkahkan keluarganya, dijadikan anaknya anak yang soleh dan saleh. Mohon maaf atas segala perangan. Allahumma fiqhil aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.